Alhamdulillah kita bertemu lagi bersama-sama di dalam kelas ini untuk melaksanakan kegiatan dimensiasi berbagi praktik baik budaya positif guru penggerak. Tepuk tangan dulu dong Ibu-ibu. Iya. Yang pertama kita ice breaking dulu ya biar kita tidak lesu. Silakan Ibu-ibu berada di depan, baris memanjang. Baris memanjang biar senang. Nanti diingetin ya Ibu-ibu ya. Kalau saya bilang ya semuanya, Bu Niti boleh di tempat, kasihan Bu Niti karena Bu Niti lagi hamil. Silakan di sini Ibu-ibu. Kalau saya bilang nomor sepatu yang paling besar, berarti dia berada di depan. Dan nomor yang paling kecil di belakang. Sesuai urutannya. Siap? Nomor sepatu 40. Ya. Nomor sepatu. Taruh ya. Dan nomor sepatu yang paling besar. Berapa Bu? 40. 39, 38. Di sini. Yang tadi 38. Ya. Tahun lahir. 65. 66. 71. Ayo. 97 berarti di ujung sini. Ya, sini kecil. Sini, pindah. Terus tanggal lahir. Bulan 6. Bulan 4. Bulan yang paling besar bulan 1, bulan 2, Bulan 8. 3, bulan 6, bulan 3, bulan 2, bulan 1, bulan 6 yang paling besar di sini. Ya. Siapa yang satu? Paling besar berapa? Sama kami bulan 3 ini. Ini kita nih. 7. Ya. Sudah ingat ya? Tanggal bulan lahir 2 sini dong. 3. Bulan apa? Bulan 3. Bulan 2. Bulan 2. 8. 10. Ya, ingat ya. Pertama, kalau tahun lahir berubah lagi tempatnya ya. Tahun lahir sesuai yang paling besar. Ya, tahun lahir. Pindah. 8. Nomor sepatu. 40. Bulan lahir. Juni. Yang paling kecil. Ya. Saya mau nanya ya, kira-kira Ibu Farida tahun berapa? 66. Tepuk tangan. Kira-kira Ibu Ella tahun berapa? Kira-kira Ibu Sari tahun berapa? 71. Nomor sepatu Bu Yuli. 37 ya? Bulan lahir Bu Ida. Betul ada. Bulan lahir Bu Mada. 2 Februari. Bulan lahir
kasih es krimnya. Aduh, kita guru TK harus selalu memberi semangat untuk anak-anak kita agar anak-anak kita tidak loyo dan lesu. Adakah anak yang lesu, Bu, datang ke sekolah, Bu? Tidak ada. Adakah anak yang berproblem ketika masuk sekolah? Ada. Hari ini kita mengenal tentang budaya positif, bukan berarti saya lebih bisa dari ibu, tapi kita sama-sama mencari solusi dan menyampaikan tentang budaya positif. Menurut ibu-ibu, budaya positif itu apa ya? Silakan. Budaya positif itu apa? Mungkin budaya positif ibu-ibu, kita bersama makan bersama. Apa? Budaya positif. Itu menurut saya adalah kegiatan melakukan yang terbaik, kebiasaan Iya. Ya, pembiasaan yang baik. Contohnya apa ya? Mungkin dari sebelah sini ada. Contohnya apalah pembiasaan yang baik? Terima kasih Bu Sarah. Menurut saya budaya positif tadi benar disampaikan Bu Mada. Kebiasaan baik sehari-hari. Contohnya misalnya anak-anak ya sebelum sekolah itu mungkin sarapan dulu, mandi dulu, terus udah rapi, dia diantar sama orang tuanya. Kebiasaan yang baik yang anak-anak lakukan. Iya. Aduh, terima kasih Bu Ella, tepuk tangan. Terima kasih Bu Mada. Masih ada lagi budaya positif yang ada di sekolah kita. Silakan Bu Farida. Terima kasih pada Ibu Sarah. Budaya positif kalau menurut saya itu seperti anak yang baru datang dari rumah ke sekolah, melihat ibu gurunya salim, salaman. Nah sudah itu dia berbaris itu juga, tidak ada yang saling rebut-rebutan. Dan juga ya tepat waktu ke sekolah, itu saja. Iya, terima kasih Bunda. Iya, kita lihat dulu ya. Kita baca sama-sama. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat dan bertanggung jawab. Kalau di sekolah kita contohnya mau antri di kelas saya, mau antri pada saat pembagian tugas, cuci tangan, apa lagi? Baris berbaris, datang tepat waktu, apalagi kira salam sama guru. Ya, Peter, tepuk tangan dong semuanya. Ya, kita lihat lagi ya slide selanjutnya. Perubahan paradigma. Nah, di sekolah itu adalah lingkungan positif. Nah, itu sekolah kita bentuk dengan lingkungan positif, aman, nyaman, menyenangkan. Tujuan kita kepada siapa? Kepada murid-murid kita. Untuk apa? Berpikir positif, bertindak, menciptakan sesuatu yang inovatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, kalau berpikir positifnya itu bagaimana Bu? Kira-kira kalau anak-anak TK? Mungkin anak-anak memiliki nalar-nalar yang kritis. Misalnya kita bawa buah apel. Buah apel ini mau kita apakan anak-anak? Apa mau kita gambar? Nah, sesuai minat bakat anak dan kesukaan anak. Bu, saya mau menggambar. Bu, ini Bu. Nah, pendapat anak-anak. Bu, ini buah. Kalau di rumah bisa dibuat jus. Bu, ini buah. Ada lagi satunya yang ngomong, ini buah ini warnanya ada yang merah, ada yang hijau. Bu, ini buah apel Bu. Rasanya enak sekali, manis, asem-asem. Nah, jadi anak-anak diajak berpikir bagaimana
menciptakan suasananya untuk anak-anak berpikir positif atau kritis ya. Kalau bertindak ibu-ibu, mungkin pada saat mereka belajar di kelas, bermain di luar, baru datang sekolah, ada misalnya anak yang tidak membawa makanan. Pernah nggak terjadi di kelas ibu? Iya. Bagaimana dia teman di sebelahnya menyikapi? Apakah berbagi? Apakah dengan berbagi atau dengan marah-marahan? Tidak. Biasanya kalau di sekolah kita, anak-anak selalu refleks untuk memberi teman-teman, ya, untuk berbagi dan menciptakan mungkin kembali ke berpikir tadi ya. Lalu mandiri. Nah, masih ada anak-anak yang mewek-mewek? Kenapa Bu? Masih mau sama mamanya. Iya, kalau anak TK sering seperti itu ya, tergantung mood pada saat hari itu anak datang. Bagaimana moodnya dari rumah, itu akan dibawanya ke sekolah. Tapi bagaimana cara kita mengatasinya ibu? Memujuknya. Ya Bu Sari, kasih suara dulu buat Bu Sari, tepuk tangan dulu buat Bu Sari. Kalau anak-anak itu datang ke sekolah, dia terus mamanya mau pulang, dia mewek-mewek, nangis. Kita tanya sama mamanya, apakah ada masalah? Kata mamanya, nggak ada Bu, cuma tadi ada temennya yang datang ke rumah, ngajak dia bermain, jadi kepikiran untuk bermain. Nah, kita sebagai guru membujuk anak tersebut agar dia bisa datang ke sekolah dengan senang hati dan bermain dengan teman-teman yang ada di sekolah. Nanti waktu pulang bermain lagi dengan temannya yang ada di rumah, gitu aja. Tepuk tangan. Masih ada pendapat yang lainnya Bu? Ibu Yuli ada pendapat lainnya? Bagaimana solusinya Bu Yuli? Ada pasti. Kasih tepuk tangan buat Bu Yuli. Pasti ada Ibu Yuli sudah pengalaman. Anak-anak itu perlu kita ancuri jempol, kita bujuk, kita rayu sehingga dia bisa mendengarkan kita dan menurut kepada kita sebagai kita guru di dalam kelasnya. Iya, itu saja Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuli. Jadi kembali lagi yang kita lakukan yaitu pendekatan kepada anak dengan rasa kasih sayang kita, dengan rasa keibuan kita, ya. Nah, kalau anak itu datang sambil kalau anak itu datang terus mood kita juga nggak enak, apakah kita akan menampilkan rasa yang tidak enak untuk anak-anak? Yakin Bu? Tidak profesional namanya. Sip. Yakin Bu? Yakin. Coba. Saya cinta sekali dengan pengurus TK Pembina 2 ini. Tepuk tangan. Ya, profesional. Ya bagaimana Bu Ella? Ada pendapatnya Bu Ella? Bagaimana Bu Ella? Baiklah Bu Sarah, tentu kita sebagai guru harus profesional, benar yang dikatakan Bu Sari. Harus bisa memetakan di mana masalah yang di rumah sama yang di sekolah. Tentu setiap kita punya masalah ya Bu ya. Kalau kita sebagai guru sudah membawa mood yang tidak baik, bagaimana dengan anak-anak yang Menghadapi anak-anak yang betul sekali. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, sudah selesai dari sini tadi mandiri dan oh ya, tanggung jawab anak-anak. Bagaimana cara kita menanamkan tanggung jawab kepada anak-anak kita di dalam kelas? Apa saja tanggung jawab anak-anak terhadap kelasnya? menjaga kebersihan. Iya, komitmen ke kelas atau kesepakatan kelas. Salah satunya contohnya, mungkin bisa mau ngasih tahu. Salah satu contohnya adalah menjaga kebersihan kelas, membuang sampah pada tempatnya. Nah, kalau kami setelah makan ada kelompok terbersih, ada terkotor. Jadi anak-anak itu
bertanggung jawab dia kepada kelompoknya. Dia ada yang nyapu, ada yang bersihin meja. Jadi dia pengen yang terbaik dan the best untuk kelasnya. Setiap hari begitu kami tanamkan. Ada lagi dari kelas lain, kelas Ibu Ana. Selain baiklah dari Bu Sari itu sudah menganti, kalau saya menganti, boleh ajarkan untuk menganti misalnya apa ya, kesepakatan kelas itu pada saat mencuci tangan, pada saat sebelum makan itu kan harus cuci tangan dan menganti, tidak boleh dorong-dorongan, tidak boleh harus duluan gitu. Itu kesepakatan. Kalau dari misalnya untuk datang sekolahnya itu harus pagi, jangan ada yang terlambat gitu. Itu aja sih. Oke, terima kasih Bu Ana. Iya, ini dampaknya kita tanamkan, dampaknya akan kepada murid-murid kita ya. Nah, kalau yang pihak sekolah itu kewajiban siapa ya? Ya, sekolah menyenangkan bagi anak, memiliki lingkungan positif, aman dan nyaman. Itu diciptakan yang utama dari kita guru-guru, pihak sekolah dan warga sekolah. Oke, slide selanjutnya. Nah, perubahan paradigma, disiplin, teori kontrol guru dalam menghadapi murid. Ibu-ibu, ada yang masih emosian nggak menghadapi anak? Aduh, kalau lagi mood yo. Tadi kata Bu Ella, kita harus mampu mulai sekarang ya. Kita harus mampu memetakan perasaan, di mana peta yang ada di rumah dan peta yang ada di sekolah. Sekalipun kita mungkin antara guru mungkin ada gesekan, tapi kita harus profesional demi siapa? Demi anak-anak kita, untuk kita menciptakan anak-anak yang bermutu, berkualitas baik ya. Karena kita sebagai guru adalah fasilitator dan cermin atau contoh bagi anak-anak kita. Lanjut. Iya, kita hari ini ada cobalah buka. Siapa yang mau memberikan kesempatan ini untuk membacanya? Boleh, Bella. Ya, Bella mau membantu untuk membacanya. Kasih Bella. Oke, cobalah buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Izin berdiri ya Bu Sarah ya. Ya, siap. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B atau rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Sesudah itu didiskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri. Dan diskusikan kembali dengan rekan Anda B. Bandingkan jawaban Anda, apakah berbeda atau sama? Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Saya lanjutkan slide-nya. Ada lagi yang Nah,
Nah, itu pertanyaan. Ibu-ibu, ini itu pertanyaannya ya. Mari kita coba. Ibu-ibu cari pasangan kepalanya, satu merayu-rayu untuk membuka tangannya. Yang A mengepalkan tangan, yang B merayu-rayu untuk membuka. Nanti kebalikannya ya, kebalikannya nanti. Yang B mengepal, yang A merayu-rayu. Kira-kira siapa yang bisa merayu-rayu agar terbuka dan mengepal? Dan siapa yang selalu bisa mengepal kapan tidak menggubris rayuannya ya? Kita baca dulu Bella. Apakah pertanyaannya siapa yang bisa melanjutkan membaca? Bu Dila bisa deh. Ibu Dila? Ya. Ibu Dila, Bu Niti, boleh Bu Niti silakan. Oke, lanjut ya ibu-ibu. Di sini ada pertanyaannya. Yang pertama yaitu, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda? Atau B membuka kepala tangan Anda? Terus yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasannya? Atau B tetap menutup kepala tangan Anda? 3. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan tersebut? Coba, kita cobakan. Coba, ada A. Siapa yang A? Tim A. Tim A angkat tangan. Tim B siap-siap merayu. Tim A kepalkan tangannya. Tim A kepalkan tangannya jadi satu. Ya. Tim B silakan merayu. Bagaimana supaya tim A atau mau membukanya? Siap. 30 detik. 1, 2, 3. Boleh memaksa, boleh merayu. Ada yang memaksa, ada yang merayu, ada yang mau olok-olok dulu ya. Dikasih permen. Ada yang memaksa bisa. Sudah? Tim A, siapa yang tidak terbuka? Siapa yang terbuka? Oke. Sekarang kebalikannya, yang B yang mengepal, yang A merayu. Mulai. Terbuka. Nah ibu-ibu, dari permainan ini apa yang ibu simpulkan? Apa yang ibu simpulkan dari permainan ini? Kalau kata saya, Iya, Tante Bu Sari, silakan Bu Sari. Kalau kata saya, temannya meminta untuk membuka, tapi temannya ini nggak bisa dibuka karena ini adalah isinya mungkin permata atau benda. Nanti kalau saya buka, Anda ambil. Itu suatu menjaga kepunyaan dia sendiri atau menjaga kepercayaan bahwa tidak boleh dibuka. Nah, itu aja. Jadi dia tuh teguh pendiriannya. ya ada yang lainnya silakan. Yang dibuka tadi? Bukan. Ya, sudah kami kan penyampaiannya sudah terbuka tadi kan? terbuka. Yang terbuka sekarang. Ya boleh silakan. Kalau yang terbuka
buka, kan saya tadi disuruhnya buka. Ayo buka. Ayo saya pasrah aja. Ya. Iya, karena saya pikir ya sudah dibuka aja kan kosong juga nggak ada isinya. Iya. Terima kasih Bu Sari. Kayak Bu Niti ingin menyampaikan sesuatu. Izin ya Bu Sarah dan Ibu semuanya, karena pasangan Bu Sari tadi, mengapa saya tidak mau membuka kepala tangan saya? Karena di situ tadi ada barang yang saya pegang merupakan barang yang penting berharga bagi saya. Berarti saya mempunyai pendirian bahwa prinsip itu sesuatu yang berharga tidak boleh diambil oleh orang lain seperti itu. Sehingga saya pertahankan apa yang ada di kepala tangan tersebut. Ya, itu ketika Ibu Ya. Tapi ketika Ibu ingin membuka sesuatu, tanggapan Ibu? Ketika saya tadi berhadapan dengan Bu Sari ingin membuka sesuatu yang ada di Bu Sari, saya berusaha membukanya, mengambilnya, berusaha sekeras kekuatan tenaga sehingga dibukanya oleh Bu Sari. Katanya nggak terlalu berharga mungkin bagi dia seperti itu. Oke, terima kasih tepuk tangan Bu Niti. Iya. Masih ada lagi tanggapan yang lainnya? Bu Masito, Bu Yuli, Bu Nila? Ya, kalau saya simpulkan mungkin ini adalah kegiatan disiplin di kelas atau di sekolah. Bagaimana cara anak menerimanya untuk membuka hatinya, menerima apa ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan sekolah yang mungkin anak-anak akan dilibatkan di dalam situ. Tepuk tangan lagi. Oke, slide selanjutnya. Nah, perubahan paradigma teori kontrol. Nah, teori yang pertama, ilusi mengontrol murid. Bisa kita pahami ya. Jadi murid itu mungkin melakukan sesuatu, kita menakut-nakuti. Ya. Yang kedua, ilusi semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Misalnya kita anak itu melakukan suatu kesalahan, tapi kita menghukumnya lagi dengan memberikannya tugas. Misalnya saya tidak lagi terlambat, gitu ya. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi mungkin guru di sini anak itu melakukan kesalahan, tapi guru itu memberikan rasa bersalah yang paling dalam kepada anak, tambah dalam, gitu loh. Misalnya anak itu datang terlambat terus, nak, tolong nak, gurunya ngomong, jangan sampai datang terlambat. Ibu guru sudah datang pagi-pagi, sudah capek untuk kamu. Nah, ibu guru nanti kena marah kepala sekolah. Tolonglah nak, tolong dia datanglah supaya ibu tidak kena marah. Nah, jadi ibu guru memberikan rasa, menekan perasaan anak sehingga anak merasa bersalah, memiliki rasa bersalah yang paling, aku salah, kasihan bu guru. Nah itu ya. Dua, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu kita mungkin zaman kolonial kita suka seperti itu ya. Kamu ini kamu harus mengerjakan tugas. Kalau tidak mengerjakan tugas, bisa balik. Sekolah main, usah makan. Nah, itu ya. Nih. Nah, ternyata itu
Oh iya, jangan lagi kita lakukan. Berarti kita butuh pendekatan. Kenapa anak itu tidak selesai? Mengapa anak itu tidak menyelesaikan tugas? Iya, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol stimulus respon? Stimulus itu tahu Ibu? Pernahkah kita belajar stimulus? Bagaimana cara kita menciptakan suasana di dalam kelas ya. Nah, stimulus respon dengan teori kontrol. Kita baca dulu stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Stimulus respon ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Memaksa ada pada saat bujukan gagal. Ya, model berpikir menang atau kalah. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang, ya, itu namanya paradigma stimulus respon teori kontrol. Oke, lanjut. What is discipline? Nah, kita masuk dalam disiplin. Ibu, kita sudah dari SD sampai SMA, kita sudah mengenal kata disiplin. Menurut ibu-ibu, disiplin itu apa, Bu? Boleh jawab, Bu Masito? Bisa? Bu Masito ya? Jangan besar terus ya. Misalnya mau lihat yang suara yang baru. Oke. Oke, lanjut. Ibu Dila. Ibu Dila, coba ya. Kalau disiplin menurut saya itu adalah mentaati peraturan misalnya. Peraturan dari luar atau dari dalam diri? Mencakup semuanya. Oke. Masih ada yang lain? Ya. Terima kasih Bu Sarah. Disiplin itu menurut saya mentaati peraturan terutama diri kita sendiri dulu. Ya. Baru kita terdekat ke lingkungan yang lain. Iya. Boleh. Tepuk tangan boleh Bu Nadia. Masih ada yang lainnya? Masih ada pendapat yang lainnya? Disiplin itu tepat waktu, tertib dan taat aturan, Bu Sarah. Itu simpel saja itu sih. Ya. Bu Ana, Terima silakan. kasih Bu Ana, silakan Bu Ana. Baiklah, sepertinya sama saja Bu ya, dari Bu Mada, Bu Sari, cuma tepat mungkin dari saya saya mengenalnya kalau disiplin itu mengenal waktu dengan tepat. Misalnya disiplin dari diri kita sendiri dulu. Misalnya pagi harus bangunnya jam berapa, harus apa gitu. Itu kegiatan harus pagi gitu. Kalau sama seperti yang lainnya, misalnya untuk mengerjakan tugas itu kita harus tepat. Intinya dari diri kita sendiri harus berwaktu dengan yang tepat. Iya, terima kasih. Silakan Mas Yati dari Bu Sari. Ya, disiplin itu kalau menurut saya diciptakan oleh manusia. Ya. Jadi kalau kita menciptakan disiplin itu adalah menciptakan peraturan. Nah, peraturan itu bisa dilanggar juga bisa tidak. Kalau misalnya dilanggar, ada sanksinya apa? Kalau tidak, ada sanksinya apa? Nah, jadi memang disiplin itu harus diterapkan di rumah dulu. Baru nanti kita menciptakan disiplin di sekolah.
atau di tempat bekerja. Itu saja dari saya. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Iya, disiplin. Bu Sari sudah lengkap ya. Coba kita lihat slide selanjutnya. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, peraturan, kepatuhan, aturan, bersatu menjadi kata disiplin. Juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sesungguhnya berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Berarti kita mulai sekarang menghapuskan hukuman-hukuman ya Bu Guru ya. Iya. Lanjut. Ki Hajar Dewantara pernah berkata, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ya, berarti kita itu tidak akan merdeka. Maksudnya apa? Kalau kita tidak disiplin waktu, ya. Jadi harus maintenance-nya bagus, tepat. Ini hari ini harus apa, jam berapa, apa yang harus kita lakukan, dengan apa hambatan-hambatan yang akan kita hadapi, perlu kita menyiapkan diri. Jadi disiplin itu harus dari mana, Bu? Dari dalam diri. Iya, dari dalam diri. Untuk kita menyampaikan kepada anak didik kita, untuk anak kita paham bahwa kesepakatan kelas itu perlu kita jalankan, perlu kita taati. Nah, bagaimana cara kita untuk menyampaikan kepada anak-anak kita? Yang pertama, kesepakatan kelas kita bentuk itu dari kita dan anak-anak kita. Tapi ada aja anak-anak yang tidak mengikuti. Bagaimana cara kita menyikapinya? Ada pendapat Ibu? Ada pendapat? Ya, Bu Ella? Oke, baiklah Bu Sarah. Tadi kan jika kesepakatan kelas, bagaimana cara anak itu agar dia paham bahwa itu penting dan disiplin itu penting. Menurut pendapat saya, dari kita sebagai guru dulu melakukannya atau mencontohkannya. Tadi kan juga di Bu Sarah sampaikan bahwa sebenarnya itu tanpa hukuman pun sebenarnya anak itu harus mengerti. Nah, jadi misalnya nih anak-anak itu tadi menjaga kebersihan lingkungan kelasnya, tapi masih ada aja anak yang suka membuang sampah. Jadi mungkin kita sebagai guru dulu memperlihatkan kepada anak bahwa kita tuh harus membuang di kotak sampah. Apa sebabnya jika kita membuang di kelas? Mungkin seperti itu saja, kita sebagai guru yang mencontohkan dulu. Iya. Tepuk tangan buat Bella. Berarti ada sebab akibat yang akan terjadi ya. Kalau anak, kenapa dulu dianya membuang sampah di situ? Apa iseng? Atau aku males tuh jauh kotak sampahnya? Dan kalau setelah kita tahu kenapa, baru kita memberi pendekatan kepada anak. Nanti ibu-ibu bisa ketemu dengan segitiga, kalau segitiga restitusi, 5 posisi kontrol. Nah itu
memang menurut saya guru penggerak ini Bu penting untuk kita guru, karena guru penggerak ini bisa membuka wawasan kita tentang bagaimana kita menyikapi anak-anak kita. Karena guru ini adalah adalah fasilitator, dan kita melakukan pendekatan kita tuh sesuai merangkai pembelajaran itu sesuai dengan minat bakat anak, yaitu kata Ki Hajar Dewantara, kita ini menuntun anak-anak. Menuntun itu menurut ibu-ibu bagaimana Bu Ibu? Membina, membimbing, sehingga anak-anak kita tidak lost control dari kita, dan kita mencapai tujuan keberhasilan dalam mendidik anak-anak. Yang pertama juga kita tanamkan kepada anak kita, yaitu rasa merdeka di dalam kelas, tapi bukan sewena-wena, karena sudah ada kesepakatan kelas, jangan melewati dengan kesepakatan kelas. Lanjut lagi Bu Dila. Nah, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Jadi mulai kata Bella tadi, mulai dari diri kita untuk menanamkan apa yang sebaiknya kita lakukan, lalu kita cerminkan kepada anak-anak kita untuk bertanggung jawab dengan apa yang anak-anak lakukan, ya. Kembali lagi saya rasa itu kematangan sosial emosional anak. Jadi kita memberikan kesempatan untuk anak memiliki kesimpulan apa yang ingin anak-anak lakukan, ya. Nilai-nilai yang baik yang bagaimana, misalnya membantu teman, anak-anak mungkin belum memberesi main, belum selesai mainannya masih berantak. Kalau di sekolah ya, mainannya berantak, bagaimana anak-anak memberesi tempat-tempatnya? Apakah kita harus teriak-teriak terus? Tidak, tapi pemahaman bahwa kalau berantakan itu tidak enak dilihat, membuat keruh sekolah kelas, maka pemahaman tentang kerapian harus kita berikan kepada anak-anak. Kalau kita kan bisa dari bercerita, ya Ibu ya. Iya. Halo Ibu, tepuk tangan dulu semuanya. Lanjut lagi. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Siapa yang mau bantu baca? Bu Mada? Oke. Terima kasih Bu Sarah. Teori motivasi perilaku manusia. Motivasi eksternal. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Motivasi eksternal lagi, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan ketika saya melakukannya? Lanjut, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya? Terima kasih, tepuk tangan buat Bu Mada. Terima kasih Bu Mada sudah membacakannya. Menurut saya ya, motivasi, kita tahu dulu, motivasi internal ini adalah motivasi yang kita dapat dari luar diri kita. Misalnya saya misalnya sama Bu Mada nih, ya, Bu Mada, sholat lah, misalnya, Bu Mada, makanlah dulu, agak sakit. Nah, itu motivasi dari luar. Tapi kalau internal, motivasi dari dalam diri kita sendiri. Misalnya, aku harus sehat,
aku harus semangat, aku harus menyukseskan seperti saya ini, guru penggerak ini, agar selesai sampai ke tujuan saya. Itu kalau dari dalam, iya, motivasi diri. Kalau saya mau tanya dengan ibu-ibu, motivasi ibu sebagai guru TK Negeri Pembina 2 ini. Mulai dari Bu Ida. Motivasi saya sebagai guru TK, satu itu supaya apa yang ada yang di diri kita harus diajarkan di anak, supaya anak itu bisa dan mengerti. Nah, satu. Kedua, biar anak itu ya tambah pinter lah, biar mau kita didik. Itu kan mungkin Bu Sarah. Lanjut Bu Mada. Kalau motivasi saya mengajar guru TK ini, pastinya kita harus mengajukan anak bangsa. Yang kita ajarkan, insya Allah kedepannya yang terbaik ya untuk anak-anak kita. Semoga anak-anak kita pintar dan kita ajarkan secara keseluruhan dan tertekan dari hati sendiri. Lanjut ya. Jelas kalau sudah jadi ibu guru ya. Motivasi saya menjadi guru TK itu untuk menjadikan anak didik itu menjadi lebih baik lagi, yang mungkin yang awalnya susah untuk nggak mandiri misalkan di rumah, jadi kalau misalkan di sekolah jadi mandiri. Iya, terima kasih. Lanjut Bu Masito. Motivasi saya sebagai guru TK negeri ini agar bisa anak itu mandiri dan pintar, menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Dari tidak bisa, dia bisa. Misalnya cara menenun pensil dia bisa, kita pegangkan supaya dia bisa, jadi supaya pintar lah. Terima kasih Bu. Lanjut Bu. Motivasi dari saya kira-kira kita mengajarkan anak dari yang belum tahu menjadi tahu, yang belum bisa menjadi bisa, dan yang penting lagi adalah perilaku yang kita tanamkan kepada anak didik kita supaya bisa menjadi anak yang berbakti kepada siapa saja, terutama di lingkungan, terutama lagi apalagi kedua orang tuanya. Terima kasih Bu Liti. Baiklah, motivasi saya menjadi guru TK yaitu berasal dari motivasi internal, yaitu berasal dari diri saya sendiri, usaha saya. Bagi saya pekerjaan guru itu pekerjaan yang mulia, terus itu cocok untuk seorang wanita, apalagi sekaligus ibu rumah tangga. Mengapa saya milih guru seperti itu? Nah, terus kenapa memilihnya guru TK? Karena saya mungkin lebih menyukai anak-anak usaha. Bagi saya anak-anak itu apalagi usia TK adalah usia fase fondasi. Di situ saya bisa mengajarkan pembiasaan yang baik yang saya dapat untuk diterapkan ke anak-anak seperti itu. Lanjut lagi Bu Sari. Motivasi saya sebagai guru TK adalah satu, saya ingin anak-anak itu berhasil. Misalnya yang tadi tidak bisa membaca, jadi bisa membaca, membuka dunia, sampai akhir hayat dia bisa mendapatkan ilmu yang kita berikan. Yang tadinya tidak bisa berhitung, menjadi bisa berhitung, bisa menjadi pinter, dan anak-anak bisa mencapai cita-cita yang mulia. Itu saja. Ya, lanjut Bu Sofi. Motivasi saya jadi guru itu mencerdaskan anak, mendisiplinkan anak dari pribadi dan ke lingkungan sekitar. Terima kasih Bu Sofi, suaranya lembut sekali. Lanjut Bu Ana. Ya baiklah, motivasi saya untuk sebagai guru TK Negeri Pembina 2 selain untuk
memberhasilkan anak, biar untuk saya anak itu bagaimana caranya untuk motivasi saya itu anak itu belajar menyenangkan. Nah, bagaimana juga kita itu selalu dirindukan oleh anak. Untuk pembelajarannya semoga bagaimana kita untuk belajarnya bisa berkeberkahan dunia untuk anak, dunia dan akhiratnya. Terima kasih. Oke Bu Sarah, kalau saya sebenarnya awal-awal itu motivasinya dari eksternal Bu Sarah, dari orang luar. Karena saya dulu tuh nggak mengenal guru TK itu gimana dan apa nanti kerjaannya. Jadi dari keluarga dulu itu diperkenalkanlah, kamu jadi guru PAUD atau guru TK aja, nanti mengajar anak-anak seperti itu. Jadi kebanyakan motivasi itu dari keluarga dan dari guru. Nah, setelah selesai pendidikan, motivasi internal barulah saya dapatkan. Oh, ternyata jadi guru TK itu enak loh, kita dekat dengan anak, kita bisa sekaligus mempelajari dan belajar lagi dengan anak-anak yang kita ajarin itu sendiri. Jadi dari anak kita banyak belajar juga seperti itu Bu Sarah. Jadi kalau saya itu awal-awal motivasinya itu dari orang luar. Terima kasih Bu Sarah. Terima kasih Bu Guru. Semuanya Ibu Guru hebat. Tepuk dulu dong buat Bu Guru hebat. Tepuk Bu Guru hebat. Ayo. Kita semua hebat. Oke, lanjut. Hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi, apakah perlu kita berikan kepada anak? Kalau hukuman? Tidak. Kalau konsekuensi? Perlu. Ya, lanjut Bu. Nah, keyakinan kelas tadi berarti kesepakatan kelas ya Bu ya. Saya rasa ibu-ibu sudah paham ya bagaimana kita membentuk suatu keyakinan kelas, bersama siapa kita bentuk? Dengan anak-anak kita yang berada di kelas. Lanjut lagi. Lanjut. Ya, 5 kebutuhan dasar manusia. 1. Penguasaan. 2. Kasih sayang dan rasa diterima. 3. Kebebasan. 4. Kesenangan. Dan 5. Bertahan hidup. Atau yang pertama bertahan hidup, kedua penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Semua itu harus kita miliki sebagai manusia ya ibu-ibu ya. Kira-kira kita butuh gak kasih sayang Bu? Butuh. Butuh gak rasa diterima? Butuh. Butuh gak kebebasan? Butuh. Butuh gak kesenangan? Butuh. Dan butuh tidak dengan penguasaan? Iya, penguasaan tentang apa hak-hak kita ya. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Ya, jadi kejahatan itu bisa terjadi karena kebutuhan mereka tidak terpenuhi. Oke, lanjut lagi. Nah, 5 posisi kontrol. Jadi dari 5 posisi kontrol, yang pertama penghukuman adalah orang-orang yang menjalani posisi kontrol senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Yang pertama penghukuman. 2 pembuat rasa bersalah. Tadi sudah kita senggol sedikit ya, rasa bersalah. Terus yang ketiga teman. Guru pada posisi ini bisa tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi.
Nah, lanjut lagi pemantau. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang sudah tadi kita baca, menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Kalau manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama muridnya, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab, berperilaku sesuai perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi dari 5 posisi kontrol ini, kalau saya paling suka dengan manajer, posisi manajer, karena anak-anak yang melakukan kekeliruan, bukan kesalahan, kekeliruan, akan kita ajak untuk kembali ke kesepakatan kelas, dan anak-anak bertanggung jawab, dan kita juga anak-anak yang keliru tadi kita kembalikan bersama teman-temannya lagi, dan ya menemukan solusi dari kekeliruan yang sudah dibuatnya. Ya, oke lanjut. Nah, tadi saya sudah menyinggung tentang segitiga restitusi ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kadang-kadang anak-anak jadi minder kan, apalagi kalau kita memberikan memojokkan anak seolah-olah anak bersalah ya. Dan itu membantu murid untuk jujur terhadap dirinya sendiri, memberikan penawaran bukan paksaan. Iya, inilah ibu-ibu pada hari ini. Pada hari ini pembahasan kita pada hari ini tentang budaya positif. Semoga pembahasan tentang budaya positif ini akan menambah lagi wawasan kita, bagaimana kita bisa menyikapi anak-anak kita, apa solusi yang akan kita buat, apa yang akan kita berikan kepada anak-anak kita. Yang jelas kita sebagai ibu harus memberikan yang pertama kasih sayang dan perhatian kepada anak-anak kita. Oke, terima kasih ibu-ibu atas kehadiran semuanya. Saya minta tepuk tangan dulu semuanya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Kita jumpa lagi di acara yang pelatihan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai